Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita hidup di dunia ini bukan sendiri, bukan di dalam gua, tapi hidup bersama orang lain. Kita punya keluarga, tetangga, teman kerja, teman masjid, bahkan teman dunia maya. Karena itu, perselisihan atau salah paham bisa saja terjadi. Tapi ingat, yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan dan konflik tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, Allah tidak hanya menyuruh kita bersaudara, tapi menekankan bahwa kita memang saudara. Bukan saudara karena keturunan, tapi karena iman. Dan kalau ada saudara yang berselisih, tugas kita bukan menonton, bukan memihak, apalagi memprovokasi, tapi mendamaikan. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatan iman itu lebih kuat dari sekadar hubungan darah. Seorang mukmin di Afrika bisa menjadi saudara kita di Indonesia karena kita disatukan oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor saat hijrah ke Madinah. Mereka bukan saudara sekandung, bukan satu suku, tapi karena iman, mereka rela berbagi rumah, harta, bahkan warisan. Ukhuwah seperti inilah yang ingin Allah ajarkan kepada kita, bahwa persaudaraan karena iman lebih suci dan lebih kokoh daripada persaudaraan duniawi. Kalau kita paham ini, maka saat melihat saudara kita bertengkar, kita akan merasa ikut terluka. Kita akan bergerak untuk mendamaikan, bukan malah menyebarkan aib mereka. Mengapa perselisihan itu terjadi? Perselisihan bisa timbul karena banyak sebab. Mungkin salah paham, mungkin salah ucap, atau ujian hati, iri, dengki, atau sombong, atau kadang juga karena campur tangan pihak luar yang suka mengadu domba. Tapi ingat, selama kita hidup dan selama kita masih hidup, ujian hati itu pasti ada. Yang penting bukan menghindari perbedaan, tapi bagaimana kita menyikapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih utama dari puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan antara dua orang yang berselisih, karena rusaknya hubungan itu adalah pemusnah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, abang, kakak, ayah, bunda, mendamaikan orang yang bertengkar bisa lebih utama daripada ibadah-ibadah fisik. Karena ketika hati sudah rusak, ukhuwah hancur, maka umat pun menjadi lemah. Seringkali dalam konflik, orang-orang di sekitar malah memperkeruh suasana. Ada orang yang jadi kompor, ada yang menyebarkan berita, bahkan ada yang menertawakan pertengkaran orang lain. Ini bukan sikap seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus seperti penyejuk di tengah panasnya api emosi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita tahu ada dua orang sedang berselisih, doakan mereka. Jika mampu, datangi mereka. Jadilah penengah yang lembut, bukan hakim yang menyalahkan. Terkadang cukup dengan mendengarkan orang sudah merasa lega. Abang, kakak, ayah, bunda yang saya cintai, dunia ini sudah terlalu banyak konflik. Kita tak perlu menambah luka baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memilih perdamaian, bukan permusuhan. Coba bayangkan, rumah yang penuh pertengkaran akan sempit walau besar. Hati yang penuh dendam akan gelap walau tampak ceria. Umat yang saling benci akan lemah walau banyak jumlahnya. Padahal Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa persatuan adalah kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46, janganlah kalian berselisih, karena kalian akan gagal dan kekuatan kalian akan hilang. Jadi, menjaga perdamaian itu bukan sekadar soal pribadi, tapi juga soal menjaga kekuatan umat. Kalau kita sibuk bertengkar, maka musuh-musuh Islam akan senang. Sebagai penutup, abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, mari kita jadikan ayat ini bukan hanya hafalan, tapi pedoman hidup. Jadilah pribadi yang menyejukkan, bukan membakar. Jadilah pelindung, bukan pemecah. Kalau ada saudara bertengkar, mari kita dekati dengan hati yang tulus. Jangan biarkan persaudaraan yang dibangun dengan iman hancur karena ego. Kita semua pasti pernah berselisih, pernah emosi, pernah tersinggung. Tapi marilah kita lebih dewasa dalam iman. Belajar memaafkan, belajar mengalah demi ukhuwah. Karena siapa tahu yang kita damaikan hari ini kelak menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.